Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersemangat sekali karena orang bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi jika ternyata Presiden Jokowi ini dicalonkan lagi untuk ketiga kalinya, 3 periode. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti akan bertanya-tanya dan semua pasti akan saya dulu meramalkan Presiden Jokowi akan memenangi pemilu dan itu terjadi. Semua ramalan saya tentang politik juga terjadi. Dan akhirnya sekarang saya akan meramalkan apa yang akan terjadi jika Jokowi akan dilantik untuk ketiga kalinya atau memerintah 3 periode. Nah, udah cukup emosi? Atau ada yang berharap banget? Oke. Langsung saya akan ambilkan dari kartu-kartu ini. Yang pertama adalah It's not going to happen, Ferguso. Tidak akan terjadi. Saya melihat ini tidak akan terjadi. Kalau ternyata ramalan saya keliru, silahkan unfollow saya. Tetapi saya lihat ini tidak akan terjadi. Kenapa? Akan ada penjelasannya. Tapi kalau yang saya lihat pertama adalah kayaknya udah kelihatan banget kalau ya memang ini nggak akan terjadi gitu. Kalau seandainya orang-orang memang ingin memerintah dalam waktu yang lama, itu lebih kelihatan dibandingkan dengan orang yang ini buktinya. Saya akan katakan, tapi sebelum kalian terus stop ini gara-gara gak suka konten ini atau dislike, ya like atau dislike silahkan sih, monggo. Tetapi coba dengarkan dulu tesis dari saya, pandangan dari saya yang kalau saya pikir ini tidak akan terjadi. Kenapa itu? Karena kalau saya lihat di sini, Presiden Jokowi pun sepertinya sudah mulai melihat memberikan sinyal itu tadi. Walaupun dia nggak ingin mengatakan secara langsung karena takutnya nanti ngomong apa dipelintir lagi. Kalau saya lihat sikap kenegarawanan Jokowi ini akan muncul saat dia nanti akan menolak ini. Kalau ternyata dia sampai mau, berarti dia bukan seorang negarawan. Dan saya pikir saat dia nanti mencalonkan diri lagi, maka dukungan dari masyarakat Indonesia ini pasti nggak akan seperti saat dia kemarin di 2 periode sebelumnya. Yang kalau saya lihat di sini bahkan partai yang mengusung Pak Jokowi sekalipun ini menolak. Seperti dikatakan oleh salah satu ini kalau nggak salah saya lupa namanya. Saya nonton kemarin itu dia ini adalah ketua wakil ketua MPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basara ya kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa kalaupun ternyata ide ini akan muncul, PDIP itu akan jadi partai pertama yang akan menolak ide ini. Jadi kalau melihat ini nggak akan mungkin. Loh mas, tapi kan politik itu kata-katanya bersayap. Iya mungkin, tapi ya kalau lihat kartu saya sih nggak mungkin. Loh tapi kan dalam politik itu tidak ada namanya kawan atau lawan. Betul, tapi kalau saya pikir ya nggak akan mungkin. Jadi kalau saya pikir person yang ini, Pak Jokowi ini akan stop di 2 periode. Dan Mbak Yu pun melihat ini tadi. Dan mungkin ini yang sebenarnya diramalin Mbak Yu sampai heboh kayak kemarin. Ada orang-orang yang akan berusaha untuk menggagalkan itu tadi, bahkan nggak cuma 3 periode, di periode yang kedua ini berusaha untuk menggoyang ini tadi. Dan saya pikir dengan isu ini sebenarnya adalah, nanti ada di kartu belakang ini, tapi saya pikir ini kartu saya ini adalah postulatnya tidak akan mungkin terjadi dan sudah jelas ada penolakan dari baik PDIP-nya sendiri yang saat ini ada di MPR dan dari Pak Jokowi yang memang belum dikatakan secara gamblang. Dan kalau memang ini terjadi, sepertinya apapun alasannya dan sebaik apapun satu skenario yang akan muncul nanti, ini akan mengingkari semangat dan spirit reformasi yang sudah kita dulu lakukan. Like it or not, reformasi ini berhasil menggulingkan rezim Orde Baru dan membawa perubahan yang mengikuti perkembangan zaman di seluruh dunia sehingga kita sekarang ada di titik sekarang ini. Walaupun kadang-kadang di pikiran saya, kalau seandainya waktu itu Pak Harto terus, seperti apa ya? Apakah rupiah tetap 2.500 seperti dulu? Nah sekarang generasi sekarang yang lahir tahun 2099 nggak ngalamin kan rupiah cuma 2.500. Tapi ya anyway, nggak cuman itu faktor yang akan mempengaruhi satu hal ini akan menjadi enakan zaman kumbien. Tapi lebih ke, kalau saya pikir ini tadi, kalau sampai ini tadi terjadi, maka semangat reformasi ini akan teringkari dan itu akan membahayakan partai secara keseluruhan. Dan nggak mungkin PDIP akan meresikokan kondisi partai dengan mencalonkan Pak Jokowi untuk ketiga kalinya. Nah,
Kalau memang itu terjadi, ini kayaknya akan jadi antitesis dari hal yang selama ini digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi dan kabinetnya. Berusaha untuk mematuhi undang-undang dan melakukan pembangunan yang ada, memberikan kesempatan untuk berbagai orang. Seperti yang kita lihat, saat ini semua hal itu sepertinya lebih terbuka dibandingkan dulu. Orang-orang minoritas seperti keturunan Tionghoa dan Chinese kita lihat sekarang ini berkiprah di kepemerintahan, di angkatan bersenjata, dan juga banyak hal yang lain. Pembangunan di Indonesia Timur yang dulu nggak pernah ada, ini selalu dilakukan. Dan kalau sampai beliau nanti mencalonkan diri lagi, orang-orang ini tadi yang di-happy-kan ini tadi malah kalau saya pikir akan berpikir yang sebaliknya. Pasti ada sesuatu di sini. Jadi kalau saya pikir ini malah akan jadi antitesis dan nggak akan serendah itu mereka akan demi hasrat kekuasaan, mereka akan mencalonkan Pak Jokowi untuk ketiga kalinya. Ini yang saya lihat dari kartu di mana orang ini akan melihat sesuatu yang lebih negatif dibandingkan positif. Dan ini adalah pandangan orang-orang saat nanti Pak Jokowi akan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya, apapun alasannya. Dan kalau saya lihat di sini, kita tahu ya bahwa namanya pemerintah, presiden, apapun itu ada namanya kingmaker. Kingmaker ini adalah orang atau orang-orang yang mereka ini membuat si person ini tadi akhirnya menjadi seorang pemimpin atau apa yang diinginkan ini tadi. Nah, saya pikir kingmakernya Pak Jokowi ini juga nggak berminat untuk menjadikan beliau ini menjadi the next president lagi. Jadi kayaknya skenarionya akan ada pengganti dan ini pasti orang yang berbeda, nggak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi saya pikir kingmakernya juga nggak akan setuju kalau ini dilakukan 3 periode. Nah, kingmakernya siapa? Coba lihat aja. Siapa yang selalu ada, siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk melakukan ini, dan dia ini satu person atau satu entitas yang sebelumnya nggak pernah ada di pemerintahan sebelumnya. Kalian cari tahu dan dia atau beliau ini tadi kayaknya nggak akan setuju juga kalau seandainya Pak Jokowi ini akan dicalonkan lagi untuk menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Dan kalau saya pikir di sini memang ada upaya-upaya untuk berusaha menyatukan oposisi ini agar nggak terlalu vokal ke pemerintah. Kalau dulu zaman Orba itu nggak ada namanya oposisi ya hilang aja, udah hilang tuh keluarganya nggak tahu udah di mana, sampai sekarang pun nggak ketemu. Nah, sejak reformasi seakan-akan oposisi ini, dan ini biasanya adalah wakil rakyat yang ada di DPR dan MPR, berusaha untuk mengimbangi kepemimpinan atau kepemerintahan presiden. Selama ini terjadi hingga akhirnya beberapa bulan yang lalu, ini pertama kali dalam sejarah DPR dan MPR ini sepakat untuk mendukung Pak Jokowi. Dan dengan ini seharusnya kita akan lebih happy melihat ini tadi. Dan walaupun ini masih ada kecil-kecil remahan-remahan yang berusaha untuk menantang, ini kayaknya berusaha untuk dirangkul satu persatu. Dan saya pikir akhirnya banyak orang yang nggak berhasil dinego, ya akhirnya mereka akan dengan cara politik tentu saja. Tapi yang saya lihat di sini ini adalah satu cara yang memang saya pikir ini positif, karena kita harus tahu bahwa di zaman sekarang ini tuh berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu menyuarakan pendapat nggak seperti sekarang, di mana semua orang bisa berkomentar dan komentarnya kayak bola salju menggelinding semakin besar dan menghantam apapun yang di depannya ini tadi. Di era seperti sekarang ini, di era ada cyberbullies, di era buzzer dan sebagainya, bentuk politik dan kehidupan berwarga negara tidak seperti 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu. Dan ini memerlukan satu pendekatan yang berbeda. Kalau zaman dulu ada Kementerian Penerangan, sekarang nggak mungkin orang diarahkan menjadi ke satu titik dan memframing atau mencitrakan pemerintah saja. Di sini perlu satu pendekatan yang kuat. Dan kalau saya lihat di sini, upaya menyatukan oposisi adalah salah satu upaya itu tadi, agar kita bisa keluar dari permasalahan gini-gini terus gitu loh. Di Amerika mobil udah bisa jalan sendiri. Cina udah membuat matahari buatan. Tesla udah meluncurkan SpaceX. Dan Jepang, semua udah kemana-mana. Indonesia masih meributkan tentang ideologi agama, pelajaran agama tuh mau dirubah dan sebagainya. Masih meributkan tentang akhlak, meributkan tentang, saya nggak bilang itu nggak penting. Tetapi yuk kita pikirkan bahwa jangan sampai hal-hal ini tadi itu dibahas hanya untuk menggulingkan sesuatu yang sedang established. Nah, yang ditakutkan adalah ini digunakan untuk menantang sesuatu. Nah, mari kita berpikir sebagai sebuah bangsa, karena satu-satunya jalan keluar dari semua kerumitan dan masalah ini adalah kita sendiri. Yang bikin dan menaikkan isu agama dulu siapa? Ya kita semua ini, bangsa ini tadi. Percaya tentang ini tadi, bahwa kalau pemimpin tidak seiman, yang mendukung nggak boleh disolatkan saat meninggal nanti. Itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau saya pikir kita harus tahu bahwa pemecahannya sebenarnya adalah ini tadi. Pemecahannya adalah keluar, dan kita harus keluar sendiri. Dan generasi sekarang dan
zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Sehingga kalau melihat ini tadi dan melihat upayanya untuk memeluk atau menyatukan oposisi adalah satu cara agar ya kita bisa fokus ke pembangunan. Dan kalau oposisi ini sudah dipeluk, saya pikir bukannya malah akan 3 periode, tapi malah siapa tahu oposisi ini tadi akan bisa memberikan satu calon yang lain yang akan bisa dimasukkan ke dalam bursa kepemimpinan Indonesia yang mendatang ini. Ya walaupun Indonesia sendiri sudah memiliki satu sistem yang sudah terjadi selama ini, tapi kan ya Jokowi itu merubah semuanya. Dulu presiden itu kalau nggak tentara yang gagah dan harus benar-benar berwibawa, ngomongnya juga harus teratur, tegas dan deep seperti ini, dan dia harus jadi seseorang yang benar-benar ya. Sekarang Jokowi itu bukan itu semua, dan memang pemimpin di zaman sekarang harus yang seperti itu. Saya nggak kebayang kok, jangankan Pak Jokowi, kalau Pak SBY aja memerintah sekarang dengan sosial media seperti sekarang, apa kabar? Pasti banyak meme beliau menyanyi, meme beliau yang ya saya pikir ini akan, kita perlu sesuatu dan treatment yang berbeda dibandingkan saat bahkan 5 atau 10 tahun yang lalu sekalipun. Ini yang saya lihat. Dan kalau ada yang bertanya bahwa nanti terus pembangunan akan seperti apa? Pembangunan akan tetap jalan terus. Infrastruktur masih akan terus dibangun. Terutama pemerataan ke Indonesia Timur dan ke utara Indonesia yang masih sangat minim. Dan dengan ini semua, saya pikir presiden yang berikutnya ini haruslah presiden yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang melebihi Pak Jokowi. Karena dia pasti akan mendapat tantangan yang lebih lagi. Nah, apa kabar dengan China yang selama ini memberikan satu bantuan? Mereka juga pasti nggak akan memberikan ini dengan cuma-cuma. Dia harus pandai bernegosiasi, memiliki kedekatan dengan militer, dan juga memiliki satu pengaruh agama yang masih dipergunakan sebagai kekuatan politik di Indonesia. Oke, nggak usah dipungkiri bahwa partai agama itu masih penting. Karena apa? Karena ya kalau saya pikir itu yang bisa masuk ke penjuru-penjuru Indonesia yang sudah dibangun dari ratusan tahun yang lalu. Dan dengan ini tadi, suara ini bisa dikontrol dengan lebih mudah. Dan kalau saya pikir pembangunan ini masih akan tetap berjalan. Jangan khawatir siapapun presidennya. Dan kalau boleh saya bilang, sebenarnya isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi 3 periode sebenarnya adalah upaya untuk menjatuhkan beliau ini tadi. Ini yang sebenarnya dikatakan oleh Mbak Yu, bahwa akan ada satu upaya untuk menantang hegemoni yang kedua ini tadi dengan cara ya ini tadi, jangan-jangan mencalonkan diri jadi 3. Berarti kan dia haus kekuasaan, berarti harus digulingkan sekarang, berarti harus. Nah, ini adalah sesuatu yang akan ditakutkan ini bisa digoreng dan digodok. Nah, harapannya ini nggak terjadi. Harapannya politik ini masih akan tetap dijalankan dengan satu tujuan yang sama, membangun dulu Indonesia deh. Kita kayak at least kayak Jepang dulu deh, kejauhan. Kayak Singapura dulu, nggak mungkin juga. Mungkin Taiwan. Tapi apapun itu, yuk kita benahi dulu lah Indonesia ini tadi. Kita mau jadi negara apa? Dan yang paling penting pembangunan harus merata. Karena KTP-nya sama, pajaknya sama. Harusnya orang-orang di Irian Jaya ini memiliki fasilitas yang sama dengan saya yang ada di Jakarta. Dan bagaimana cara ini terwujud? Kalau seandainya kita masih ribut dengan masalah-masalah kecil, sebenarnya permasalahannya bukan kecil ya. Kalau saya ngomongin agama, ngomongin tentang akhlak dan sebagainya. Tapi jangan sampai sekali lagi hal ini tadi alih-alih digunakan sebagai senjata untuk politik menjatuhkan satu orang. Nah, framing ini yang harus hati-hati kita pergunakan. Dan kita harus selalu berpikir bahwa selalu ada cara untuk menjatuhkan orang lain dan sesuatu. Dan kalau ini terus terjadi, mau sampai kapan kita akan membangun? Kita akan sustain, kita akan happy sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dan kalau saya lihat di sini, sepertinya nggak mungkin Pak Jokowi ini 3 periode, karena PDIP sendiri itu sudah mulai meng-grooming Bu Risma dan Pak Ganjar Pranowo. Dan kalau saya pikir lagi, terlalu naif kalau Pak Jokowi ini dicalonkan lagi. Sepertinya memang dia akan lebih fokus ke seseorang yang lain, tetapi memiliki kapabilitas yang tadi paling nggak sama, tapi harus melebihi Pak Joko Widodo yang pernah satu dan sekarang saat ini sedang memerintah di periode keduanya. Ini yang saya lihat. Jadi jangan khawatir untuk semua yang datang ke sini karena khawatir, wah nanti jangan-jangan Pak Jokowi ini akan jadi 3 periode dan sebagainya, kita nggak setuju dan sebagainya. Nggak, tenang aja, kartu saya melihat itu. Dan walaupun saya di sini adalah seorang simpatisan dari Pak Jokowi, tapi saya berpikir dan melihat bahwa akan itu tadi antitesis bahwa beliau kalau sampai menjabat 3 kali. Dan harapannya di sini saya sih nggak menjadi seorang simpatisan dari personnya, tapi saya jadi simpatisan ideanya. Saya simpatisan terhadap caranya. Saya simpatisan terhadap bagaimana Indonesia ini harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan cara-cara yang dahulu. Dan saya pikir
zaman yang sekarang ini itu udah bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Bahkan kepemimpinan Pak Jokowi di periode berikutnya nanti ya, sampai terakhir periode kedua, itu mungkin memerlukan satu pendekatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Zaman dimana 5G, semua orang bisa lebih berkomentar, konten bisa dibuat di mana-mana, dan pembangunan itu sudah akan menggila lagi. Dan saya pikir Indonesia memerlukan seseorang yang melebihi seorang Pak Jokowi untuk periode ketiga yang akan kita lihat di tahun 2024 nanti. Sampai di 2024 nanti, sampai jumpa, dan semoga kita akan mendapatkan pemimpin yang selalu bisa mengutamakan kebaikan, kemaslahatan, dan semua persatuan untuk Indonesia seperti Pak Joko Widodo saat ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.